Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara Tabura Injil Klasis Japin Selatan. Pemirsa yang berbahagia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mendengar bagian firman Tuhan. Untuk itu kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah hidup yang Tuhan beri. Kami menjalaninya hari, minggu, dan bulan. Ketika kami ada di bulan Juni indah ini Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan yang merupakan bagian penting dalam perjalanan kehidupan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan. Tuhan buka akal pikiran kami untuk mengerti, beri kami hikmat dan Roh Kudus menuntun kami. Saya yang menyampaikan, pemirsa Bapak Ibu yang mendengarnya, biarlah menjadi bagian berkat dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita pada episode yang baru ini. Bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, bagian firman Tuhan yang kita dengar pada saat indah ini dengan tema angin, danau pun taat kepadanya. Angin danau pun taat kepadanya. Di saat murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Danau Galilea, tak disangka kalau tiba-tiba angin taufan itu turun ke danau, maka perahu akan tenggelam. Angin dan gelombang yang begitu dahsyat. Sudah pasti pada saat itu murid-murid ada dalam kecemasan, ketakutan, ketidaknyamanan karena angin yang begitu kuat, dahsyat, dan gelombang yang begitu besar. Siapapun juga pasti rasa tidak aman karena situasi pada saat itu. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rasa kecemasan, ketakutan, tindakan apa yang harus para murid lakukan atau solusi tepat pada saat itu kira-kira apa? Bangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Bangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Maka mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini sebuah ungkapan kata yang berada pada situasi yang tidak nyaman. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Di saat itu Tuhan Yesus bangun dan berkata, "Diam, tenanglah." Wow Bapak Ibu,
Ketika Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah," maka angin pun tidak lagi kencang dan gelombang pun teduh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyimak dua kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Kalau kita simak dari kata diam, tenanglah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata diam artinya tidak bersuara, tidak mengeluarkan suara sepatah kata pun. Biasanya kita kalau kode diam, artinya diam, tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Kemudian kata tenanglah menurut Kamus Bahasa Indonesia tidak bergerak, tidak berombang, tidak berombak. Air danau tenang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dua kata, diam, tenanglah. Perkataan Tuhan Yesus ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Mengapa? Di saat Tuhan Yesus katakan diam, tenanglah, maka angin pun redah dan gelombang pun menjadi teduh sekali. Kita simak kisah atau peristiwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid di Danau Galilea ini. Kuasa Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kuasa Tuhan Yesus, nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Nama Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Menyebut nama Yesus, nama yang punya kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Atau makna penting dari kisah peristiwa yang terjadi pada masa Yesus bersama-sama dengan murid-murid di Danau Galilea. Badai tofan kehidupan akan kita lalui. Kapan dan di mana. Dalam situasi apapun, dalam konteks apapun. Masalah, persoalan, pergumulan. Artinya bahwa tantangan kehidupan ini pasti kita akan lalui. Untuk itu, kita harus yakin bahwa ada penyertaan Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Iman, doa, dan firman. Iman, doa, dan firman akan meneduhkan badai kehidupan atau tantangan persoalan yang kita hadapi. Sebelum badai itu berlalu, sebelum kegoncangan itu berlalu, sebelum badai itu berlalu, kegoncangan itu berlalu, badai pasti kita lalui. Sebelum badai berlalu atau kegoncangan dalam badai itu berlalu, kita harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kita harus mengenalnya secara pribadi ketika goncangan itu datang. Dan sebelum badai itu berlalu atau masalah itu berlalu, satu hal penting, kita harus mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Yang terakhir, menjalani kehidupan dalam perkembangan dunia yang semakin maju dengan teknologi. Maka Tuhan Yesus Kristus punya kuasa melebihi segala kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa melebihi teknologi secanggih apapun. Yesus mempunyai kuasa melebihi semuanya itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat syair dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu dunia, tempat perlindungan yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Demikian bagian firman Tuhan, kiranya bermanfaat bagi kita ketika kita menjalani hidup ini. Tantangan hidup yang kita hadapi, Yesus tempat kita berlindung. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur Tuhan, karena ketika kami melewati badai topan, tantangan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Kami punya pengharapan dan keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Dan biarlah Tuhan, di tengah badai topan, tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan yang kami hadapi, ketika persoalan atau pergumulan badai itu akan berlalu, biarlah kami melihat bahwa kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Di saat-saat tertentu, kuasa-Mu, kehadiran-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, di tengah badai, topan, tantangan, persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Biarlah setiap pribadi yang mendengar, biar menjadi kekuatan rohani, menjadi kekuatan dan pegangan yang teguh bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, dengan iman, dengan doa, dengan firman, pasti kami melewati badai topan kehidupan ini. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalani hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian bagian firman Tuhan yang disebut berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.